Baik teman-teman guru, kita akan memulai seminar kecil kita di siang hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa untuk guru-guru sekalian, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Keadaan sehat atau? Masih semangat semuanya? Oke. Nah, sebelum saya akan memulai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari pendidikan guru penggerak, saya ingin berpantun dulu untuk memulai kegiatan di siang hari ini. TV bersemut sering dipukul dengan gaya bak atlet silat. Bila semua sudah berkumpul, mari mulai dengan semangat. Baik, sebelum itu supaya kita lebih fokus lagi dan lebih semangat, kita akan melakukan ice breaking. Jadi kalau saya bilang tepuk 1, Bapak Ibu tepuk 1. Kalau tepuk 2 berarti 2 kali. Kalau tepuk 3 berarti. Nah, kalau saya tidak bilang kata tepuk, berarti jangan tepuk. Mengerti? Oke, kita mulai nih. Tepuk 2. Tepuk 1, 3. Salah. kurang fokus. Berarti kalau saya tidak bilang tepuk, berarti jangan tepuk. Oke, mulai lagi. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1, 2. Wah, mantap semuanya, berarti semua sudah bisa fokus. Oke, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi ini saya melakukan seminar ini sebagai bentuk pemenuhan dari tugas guru penggerak, di mana kami diharuskan untuk menyebarkan apa yang sudah kami pahami dan kami terapkan mengenai budaya positif di sekolah kepada rekan-rekan guru dan kepala sekolah. Jadi konsep inti dari modul 1.4, modul budaya positif, yaitu pertama kita akan membahas tentang disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi. Kemudian, hukuman dan penghargaan. Kemudian, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Untuk latar belakangnya, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan pemikiran dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Jadi tugas guru atau maksud dari pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, tujuan pendidikan ini adalah untuk membentuk anak-anak supaya mereka jadi manusia yang merdeka. Apa itu manusia yang merdeka? Manusia yang merdeka adalah manusia yang secara lahiriah dan batiniah tidak tergantung pada orang lain. Itu arti dari manusia yang merdeka. Nah, untuk mencapai manusia yang merdeka ini, kita perlu menerapkan yang namanya budaya positif. Harus diterapkan yang namanya budaya positif. Bagian yang pertama tadi adalah disiplin positif. Kita akan melakukan kegiatan. Coba Bapak Ibu kepalkan tangan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bayangkan, di dalam kepalan tangan saya tersimpan sesuatu yang sangat berharga sehingga saya tidak boleh untuk membukanya. Sudah dibayangkan? Kemudian misalnya ada teman Bapak Ibu yang pergi kepada Bapak Ibu, dia pokoknya sudah melakukan segala cara untuk supaya Bapak Ibu bisa membuka kepalan tangan Bapak Ibu. Dia sudah membujuk, sudah memaksa, sudah menghardik, pokoknya segala macam sudah dia lakukan. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu terakhir akan membuka atau tidak? Tetap seperti ini atau akhirnya terbuka ini kepalan tangan karena pengaruh dari teman? Tidak. Nah, tidak. Silakan turun tangan. Terima kasih.
Kenapa Bapak Ibu tetap memilih untuk mengepalkan tangan Bapak Ibu? Karena apa? Karena tersimpan sesuatu yang berharga. Nah, sesungguhnya siapa kira-kira yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa yang memiliki kontrol? Saya atau teman saya? Ya, diri sendiri yang memiliki kontrol. Jadi kita akan bahas tentang teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ini adalah miskonsepsi, artinya mungkin selama ini kita berpikiran seperti ini, tetapi nyatanya itu adalah sesuatu yang miskonsepsi, sesuatu yang salah. Contohnya, guru ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Sebenarnya Bapak Ibu, kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol murid. Mungkin kalau misalnya kita suruh murid melakukan sesuatu, itu sebenarnya murid itu sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru-guru atau oleh orang tua. Tetapi sebenarnya yang memiliki kontrol adalah diri kita sendiri. Jadi murid itu memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Kita seharusnya tidak bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif di sini yang saya maksudkan adalah bujukan. Misalnya kita membujuk anak-anak untuk melakukan sesuatu. Ternyata itu tidak selamanya efektif dan bermanfaat. Karena itu hanya jangka pendek saja Bapak Ibu, tidak untuk jangka panjang. Contohnya, misalnya saya menyuruh siswa saya untuk mengangkat sampah yang dia buang begitu misalnya di kelas atau di selasar, mungkin saat itu dia pungut, tapi perilakunya tidak akan berubah karena itu hanya bujukan dari kita atau hanya suruhan dari kita. Dia harus punya yang namanya motivasi dari dalam sendiri atau kita sebut sebagai motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Padahal tidak selamanya juga seperti itu Bapak Ibu. Seringkali kita membuat orang merasa bersalah dengan perkataan-perkataan yang bagaimana. Misalnya murid dapat, oh ternyata saya salah melakukan ini dan dia merasa bersalah. Dan itu kita pikir bagus, tetapi selamanya tidak begitu karena itu juga hanya sementara, hanya jangka waktu yang pendek karena itu tidak muncul dari motivasi intrinsiknya. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita semua guru-guru adalah orang dewasa. Kita seringkali berpikir kita punya hak untuk memaksa anak-anak. Tetapi sebenarnya yang harusnya kita lakukan adalah bukan memaksa, bukan membujuk, tetapi menumbuhkan motivasi dari dalam diri. Kemudian ini adalah merubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita selama ini berpikir ataupun melakukan hanya sesuai stimulus respon. Tetapi seharusnya kita itu harus melakukan yang namanya teori kontrol. Kalau misalnya di dalam stimulus respon, dia bilang realitas atau kebutuhan kita semua sama. Tetapi dalam teori kontrol bilang kalau kebutuhan itu berbeda-beda. Begitu juga dengan anak. Anak-anak itu pribadi yang unik dan pribadi yang istimewa, tidak sama. Jadi mereka juga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Seharusnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya kita saja melihat sesuatu bisa dari berbagai perspektif. Begitupun anak-anak Bapak Ibu. Tidak semua mereka memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi mereka juga memiliki memiliki pemikiran yang sama, tetapi mereka juga memiliki pemikiran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya yang kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku yang buruk sekalipun, dia itu memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya.
Yang seharusnya itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Mungkin kita seringkali seperti ini. Ketika bujukan kita gagal, kita akan kembali ke pemaksaan, Bapak Ibu. Tetapi yang seharusnya adalah kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Contohnya kalau ada anak yang berbuat kesalahan, guru yang menang, anak yang kalah, begitu. Tapi kalau di teori kontrol, ini ada namanya model berpikir menang-menang. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar win-win solution. Jadi dua-dua itu menang, Bapak Ibu. Kita akan belajar lebih lanjut tentang yang terakhir itu. Kemudian disiplin positif, kalau misalnya kita lihat kata disiplin atau kita dengar kata disiplin, mungkin itu seringkali kita konotasikan, kita artikan kepada sesuatu yang hukuman seperti itu. Kita melakukan disiplin berarti menghukum. Tetapi arti disiplin itu lebih luas daripada itu. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar gitu. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris juga disiplin berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Sehingga kalau disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa penghargaan atau hukuman. Sehingga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku sesuai dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Karena kita tahu kalau penghargaan dan hukuman itu merupakan sesuatu yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Yang harus kita bangun adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri bahwa anak sadar betul mereka melakukan bisa bersikap disiplin karena mereka itu meyakini oh saya memang harus bersikap disiplin. Ada motivasi dari dalam diri sendiri, bukan karena guru yang paksa atau bukan karena guru yang bujuk. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berkaitan dengan ini, nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kalau orang bilang ini nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai kebaikan yang semua agama, semua suku pasti mengakui dan mengiyakan nilai-nilai ini. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan dari berbagai organisasi. Contohnya kalau orang kenal sebagai profil pelajar Pancasila. Mungkin so familiar dengan kata profil pelajar Pancasila. Ada beberapa dimensi yang terkait di profil pelajar Pancasila ini. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan terakhir adalah kreatif. Kemudian dari IBO Primary Years Program itu ada banyak juga toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kalau dari The Seven Essential Virtues itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Bagaimana cara sadar mereka melakukan itu karena ada motivasi dari dalam diri. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi semua perilaku sebenarnya seperti yang sudah saya bilang tadi, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin yang pertama motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin kita sebagai guru juga seringkali seperti itu. Kita melakukan sesuatu yang benar semata-mata karena tidak mau dihukum atau tidak mau atau kita menghindari ketidaknyamanan. Begitupun dengan anak-anak. Mungkin motivasi mereka sekarang baru sebatas menghindari hukuman.
Mereka tidak datang terlambat mungkin karena takut dihukum. Mereka membuat tugas rumah mungkin karena takut dihukum. Atau mereka mungkin tidak membuang sampah karena takut dihukum. Baru sebatas itu. Dan ini baru level yang paling rendah dalam motivasi. Kemudian level yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin juga kita sebagai guru-guru seperti itu, seringkali kita melakukan sesuatu yang baik dan benar karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Begitupun anak-anak, seringkali kita melakukan sesuatu aktivitas dalam kelas, kita memberi imbalan atau kita membeli penghargaan. Saya juga baru tahu di pendidikan guru penggerak ini ternyata imbalan dan penghargaan itu tidak selamanya baik untuk anak-anak. Padahal kan kalau mau pikir waktu-waktu sebelumnya bagus juga memberikan penghargaan kan kepada anak-anak kalau menurut saya waktu lalu. Tetapi setelah saya mengikuti guru penggerak ternyata imbalan itu tidak selamanya baik karena dia hanya bersifat sementara. Dia hanya pada waktu itu saja mereka melakukan tapi tidak ada berkelanjutan Bapak Ibu, tidak dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang harusnya kita tumbuhkan dan kita miliki sebagai guru dan kita tumbuhkan kepada anak didik kita adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah level tertinggi dari motivasi perilaku manusia. Kita sebagai guru-guru seharusnya melakukan segala sesuatu didasarkan dari motivasi yang ketiga, yaitu seharusnya kita melakukan tugas kita karena kita ingin menjadi orang yang seperti itu, atau kita ingin menghargai diri kita sendiri. Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab contohnya, karena saya meyakini nilai tanggung jawab itu untuk saya terapkan. Selanjutnya ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu pernah dengar kata restitusi enggak? Belum pernah? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Kalau hukuman dan konsekuensi sering kan? Saya juga dulunya ada di posisi ini Bapak Ibu. Saya seringkali menghukum anak-anak. Ternyata kalau seharusnya itu kita hukuman ini tidak boleh kita berikan kepada anak-anak. Karena hukuman itu seringkali terjadi tidak terencana atau tiba-tiba. Itu seringkali kalau kita sudah emosi, seringkali kita langsung melaksanakan hukuman saat itu juga. Contohnya, kalau misalnya ada anak yang tiba-tiba berkelahi, karena sudah emosi, kita seringkali melakukan hukuman kepada anak tersebut. Jadi itu seringkali tiba-tiba atau tidak terencana. Kemudian, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tidak tahu mereka dihukum seperti apa, apakah berdiri di depan bendera atau mengelilingi lapangan atau seperti apa. Itu mungkin tergantung mood guru saat itu. Kemudian bersifat satu arah, artinya cuman dari guru kepada siswa. Segala pendapat guru harus siswa laksanakan. Tidak ada umpan balik dari siswa. Maksudnya tidak ada penjelasan dari siswa atau tidak ada pemikiran ataupun pendapat daripada siswa itu. Kemudian hukuman ini berupa fisik maupun psikis. Kalau fisik ya kita sudah tahu bersama. Contohnya kita memukul, kita mencubit, atau kita suruh lari di lapangan, kita suruh hormat bendera. Pokoknya yang berhubungan dengan fisik. Kalau psikis ya verbal, kita mengatakan hal-hal yang dapat menyakiti hati siswa itu. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu biasanya terencana dan disepakati sesuai peraturan. Peraturan di sini seringkali kita familiar dengan namanya tata tertib sekolah. Kalau konsekuensi itu, kalau misalnya siswa datang terlambat, mereka sudah tahu konsekuensinya, misalnya memungut sampah yang ada di halaman. Jadi kalau konsekuensi itu
terencana atau sesuai dengan peraturan. Jadi kalau misalnya ada yang terlambat, pasti mereka disuruh untuk memungut sampah yang ada di halaman, begitu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Artinya tetap kondisi terakhirnya murid tetap tidak nyaman, sama seperti hukuman. Yang ketiga, sikap guru senantiasa untuk memonitor murid. Jadi guru memonitor murid. Yang selanjutnya adalah restitusi. Ini yang seharusnya kita lakukan. Saya juga baru mendengar kata restitusi ini. Saya baru tahu, oh ternyata ada istilah restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Restitusi ini seringkali sama seperti dengan bimbingan konseling. Jadi anak yang bermasalah kita panggil secara khusus, misalnya kita panggil di ruangan yang tidak ada anak-anak lain gitu Bapak Ibu. Kemudian kita tanyakan alasannya apa, kenapa dia berbuat seperti itu. Kemudian kita kuatkan dia. Kemudian akhirnya kita menyuruh murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi mereka dapat memikirkan solusi dari masalah yang sudah mereka perbuat. Contohnya, misalnya ada anak yang menumpahkan air di lantai, begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu panggil, mungkin ini tumpah gara-gara bermain, karena begini-begini. Jadi Bapak Ibu tanya, solusinya harus seperti apa? Mungkin dia bisa memberikan solusi sendiri. Oh berarti Bu, lantainya akan saya lap, begitu akan saya pel, dan selanjutnya saya tidak akan mengulangi hal yang sama. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tetapi dari datang murid itu sendiri yang nantinya memberikan solusi atas masalahnya sendiri. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Ini ada beberapa contoh. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ternyata itu termasuk di hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dia coret-coret. Nah, kalau ini dia termasuk konsekuensi. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu juga termasuk konsekuensi. Kemudian, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk dalam hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, pelajaran olahraga. Itu termasuk konsekuensi. Perbedaan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat nomor 2 dan nomor terakhir, ini sama-sama mengelilingi lapangan. Sama-sama mengelilingi lapangan basket 2 kali. Tetapi kenapa ini hukuman, kenapa ini konsekuensi? Karena kalau konsekuensi itu dia harus berhubungan. Misalnya lari lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Biasanya kan kalau di pelajaran PJOK 10 menit pertama adalah melakukan pemanasan. Nah, biasanya pemanasan itu bisa berupa stretching dan lari-lari kecil-kecil dalam lapangan. Itu masih berhubungan Bapak Ibu antara konsekuensinya dan pelajarannya. Tetapi kalau ini dia kan terlambat hadir di sekolah, itu tidak ada hubungannya dengan lari mengelilingi lapangan basket. Jadi begitu, kalau konsekuensi dia ada benang merahnya, ada hubungannya. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Ini yang saya bilang tadi, bahwa penghargaan itu tidak selamanya baik Bapak Ibu. Pertama, pengaruh jangka pendek. Jadi penghargaan ini cuma ada pengaruhnya, tapi hanya jangka pendek saja. Seperti saya sudah bilang tadi, dia tidak bisa untuk jangka panjang.
hanya saat itu saja. Kemudian penghargaan itu tidak selalu efektif. Tidak selalu efektif karena ya mungkin bisa timbul kecemburuan dari murid yang lain, apalagi murid yang jarang mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Penghargaan merusak hubungan karena seringkali kita memberikan penghargaan hanya kepada siswa-siswa yang di atas toh Bapak Ibu. Tetapi siswa-siswa yang mungkin tidak mencapai itu, ya dia tidak menerima penghargaan sama sekali. Nah, bisa saja itu menimbulkan iri hati atau menimbulkan dengki begitu Bapak Ibu, karena ya kenapa cuma dia terus yang mendapatkan dan saya tidak. Kemudian penghargaan itu mengurangi ketepatan. Ada survei tentang anak-anak yang diberikan penghargaan dan kepada anak-anak yang tidak diberikan penghargaan. Ternyata survei itu menunjukkan bahwa anak-anak yang diberikan penghargaan itu ketepatannya menurun Bapak Ibu. Tetapi kalau yang tidak, ternyata mereka yang lebih unggul. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Bisa saja kita memberikan penghargaan kepada satu orang siswa ini karena dia tahu oh dia sudah mendapatkan penghargaan, dia tidak mengembangkan dirinya lagi. Jadi hanya sampai di sini, dia tidak mengeksplor lebih dalam lagi terkait dengan kemampuannya dia, potensinya dia, karena dia sudah cepat puas, sudah dapat penghargaan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, apalagi di bidang seni. Saya juga baca di bidang seni kalau kita memberikan penghargaan itu dapat menurunkan kreativitas dari seniman-seniman. Selanjutnya, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan seakan-akan mereka itu dihukum Bapak Ibu, karena ya hanya teman-teman lain saja yang mendapatkan penghargaan, sementara mereka tidak. Tapi apakah penghargaan ini masih boleh diberikan? Masih bisa Bapak Ibu, tetapi bukan dalam bentuk penghargaan memberikan sesuatu barang ataupun memberikan sesuatu yang hanya untuk sebagian murid. Kita dapat memberikan yang namanya apresiasi, tapi ada syaratnya. Apresiasi itu harus secara khusus dan pribadi. Jadi secara individu. Contohnya murid A, oh kamu baik sekali karena kamu sudah mampu ini. Kalau yang murid B, kan mereka kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kita memberikan apresiasi kepada hal-hal yang berbeda yang merupakan kekuatan dari murid-murid kita. Kemudian apresiasi ini diberikan kepada semua murid. Jadi bukan hanya untuk murid-murid tertentu saja, tetapi untuk semua murid. Kemudian apresiasi ini harus konsisten, artinya harus berkelanjutan. Jangan hanya satu kali kita berikan kemudian sudah tidak lagi. Dan selanjutnya fokus pada proses dan keunikan murid. Seperti yang sudah sampaikan tadi bahwa setiap murid itu unik, setiap murid itu istimewa, setiap murid itu berbeda. Jadi kita fokus pada prosesnya, proses belajar contohnya. Ada murid yang sudah berkembang di aspek yang satu, kita berikan apresiasi. Murid yang lain berkembang di aspek yang lain, kita juga berikan apresiasi. Selanjutnya, mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan yang namanya keyakinan kelas, atau kita sering juga dengar kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Jadi kesepakatan kelas ini kita bentuk di kelas kita masing-masing dengan kita menanyakan dulu, misalnya tanyakan dulu kelas yang kalian inginkan itu kelas yang seperti apa. Kemudian ibu-ibu tanyakan lagi, kalau untuk mencapai kelas yang seperti itu, apa yang sekiranya anak-anak boleh lakukan. Contohnya, oh tidak boleh ribut,
harus mengerjakan tugas, tidak boleh mencontek, tidak boleh jalan-jalan saat belajar, atau tidak boleh apa lagi Bapak Ibu? Banyak kan yang bisa kita sepakati bersama. Tetapi setelah kita serap semua, kita tulis semua aspirasi dari anak-anak, kita ubah yang masih dalam kata tidak boleh, ini kan tidak boleh masih berkonotasi negatif. Kita ubah ke kalimat yang positif. Contohnya, tidak boleh berjalan di koridor saat belajar. Atau tidak boleh berlari di koridor saat belajar. Kita ganti ke bahasa yang positif. Contohnya, berjalanlah di koridor, bukan berlari. Atau misalnya, tidak boleh tidak boleh ribut di kelas. Jadi kalau kita ubah ke kalimat yang positif, kira-kira apa? Tertiblah saat belajar, begitu. Nah, kemudian nilai-nilai kesepakatan kelas kita itu harus terkandung nilai-nilai kebajikan yang tadi itu. Yang ada mandiri, yang ada integritas, gotong royong, kolaborasi. Nah, jadi itu bisa menjadi kesepakatan kelas itu, kemudian bisa kita tempelkan contohnya di depan kelas, supaya anak-anak bisa ingat terus kesepakatan yang sudah kita buat. Sehingga ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kita ingatkan, kita sudah sepakat loh untuk bersikap disiplin di dalam kelas, atau kita sudah sepakat untuk saling menghormati di dalam kelas. Jadi ketika anak-anak saling mengejek atau saling memukul begitu, kita ingatkan lagi kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya, ini adalah proses pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu harus bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan atau tata tertib cuman sebatas tidak boleh ini, tidak boleh itu, dilarang ini, dilarang itu. Kalau keyakinan kelas harus lebih abstrak lagi, lebih universal lagi. Contohnya nilai toleransi, nilai gotong royong, kontrol diri, pengendalian diri, itu kan lebih abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kenapa harus universal? Ya, supaya mencakup semua agama, semua suku, semua budaya, gitu Bapak Ibu. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Seperti saya bilang tadi, kata-kata tidak boleh, kata-kata dilarang, itu kita gantikan ke kata yang lebih positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, apalagi untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3. 3 poin saja sudah bisa, jangan terlalu banyak supaya bisa mudah untuk diingat oleh atau mudah dipahami oleh semua anak-anak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi harus relevan dengan lingkungan sekolah kita. Jangan kita membuat keyakinan kelas sedangkan tidak bisa dilakukan di lingkungan itu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Jadi usahakan semua anak-anak memberikan pendapatnya terkait dengan keyakinan kelas ini. Dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini Bapak Ibu saya tunjukkan cuma tidak lama saja. Contoh pembuatan keyakinan kelas. Dapat dengarkan Bapak Ibu. Jadi intinya ini pertama Bapak Ibu tanyakan dulu kelas impian mereka itu seperti apa. Oh Bu Guru, saya ingin kelas yang seru. Oh Bu Guru, saya ingin kelas yang nyaman. Oh Bu Guru, saya ingin kelas yang tertib, begitu. Oh Bu Guru, saya ingin kelas yang aman. Kita tanyakan dulu pendapat murid-murid terkait dengan kelas impian mereka itu kelas yang seperti apa.
Nah, selanjutnya saya lewati saja Bapak Ibu supaya lebih cepat. Selanjutnya Bapak Ibu tanyakan pendapat-pendapat mereka tentang apa saja yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kelas impian yang tadi. Jadi ditanyakan supaya mereka semua memberikan pendapat. Dituliskan saja di depan papan tulis, di papan tulis. Kemudian setelah semuanya sudah memberikan pendapat, nanti Bapak Ibu ubah kalimat-kalimat yang masih negatif menjadi kalimat yang positif. Kemudian di akhirnya nanti mengambil semacam kesimpulan. Misalnya kita akan mengambil 5 kesepakatan kelas ya. Nah, 5 kesepakatan kelas ini harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi. Contohnya disiplin, hormat, atau tanggung jawab, atau berkolaborasi, atau bergotong royong, dan misalnya mandiri atau kreatif begitu. Nah, kemudian itu bisa Bapak Ibu tempelkan di depan kelas. Kemudian bisa juga anak-anak menandatangani kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Contohnya mereka tanda tangan saja di bawah kesepakatan kelas itu, supaya ini menunjukkan, menandakan bahwa mereka setuju untuk melakukan kesepakatan yang sudah dibuat itu. Kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar begitu. Pertama, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan, pasti juga memiliki tujuannya Bapak Ibu. Mereka misalnya berbuat pelanggaran di sekolah karena ada tujuan atau ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi sesuai dengan teori kontrol tadi, setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan, termasuk perilaku yang buruk sekalipun. Nah, ini ada contoh kebutuhan dasar, contoh kasus Bapak Ibu terkait dengan kebutuhan dasar. Jadi ada Ibu Ambar, dia wali kelas 2 di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, namanya Doni. Kemudian beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jadi ini Doni kata, dia kelas 2, dia seringkali meminta bekal pada teman-teman dengan paksa, Bapak Ibu. Kemudian, di mana? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan hal itu? Jadi katanya ini Doni mengambil paksa bekal makan siang dari teman-temannya. Kalau terkait dengan kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, untuk penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya, kesenangan. Dan terakhir, kebebasan. Ini adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Kita butuh untuk bertahan hidup. Bertahan hidup ini berkaitan dengan makan, minum, pakaian, sandang pangan lah Bapak Ibu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua butuh kasih sayang. Kita semua ingin diterima oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kemudian rasa akan penguasaan. Jadi kita semua ingin mendapat suatu misalnya
apresiasi dari orang lain karena kita menguasai hal-hal tertentu, begitu Bapak Ibu. Anak-anak juga begitu, mereka yang dapat juara, mereka itu merasakan, oh kebutuhan penguasaan saya terpenuhi. Kemudian kesenangan, ya semua orang juga butuh kesenangan, refreshing. Seperti dalam kelas, anak-anak butuh yang namanya bermain, kalau istirahat butuh ice breaking, butuh misalnya tepuk-tepuk apa begitu Bapak Ibu. Nah, yang terakhir adalah kebebasan. Ya, saya juga tidak ingin kalau saya tertekan begitu. Saya ingin bebas. Begitu juga dengan anak-anak. Kalau terkait dengan kasus Doni tadi, kasus yang ini, dia kan tadi dibilang meminta atau merebut bekal teman-temannya dengan paksa. Kalau kita hubungan dengan bertahan hidup, bisa saja yang ingin dipenuhi oleh si Doni ini karena bisa saja dia lapar, karena dia tidak mendapat bekal dari orang tuanya. Bisa saja begitu Bapak Ibu. Kalau misalnya dihubungkan dengan kasih sayang dan rasa diterima, contohnya kalau misalnya dia merebut bekal teman-temannya, pastikan gurunya akan memberitahukan kepada orang tua. Mungkin di rumah dia tidak terlalu mendapatkan kasih sayang dari orang tua, sehingga dia berpikir, oh kalau saya merebut bekal teman-teman saya, mungkin saja orang tua saya akan memberikan kasih sayang, memberikan perhatian kepada saya. Kalau dihubungkan dengan penguasaan, jadi dia ingin dirinya itu diakui. Oh, saya ingin supaya teman-teman saya takut kepada saya, sehingga saya merebut bekal itu dengan paksa. Atau bisa saja dia ingin sesuatu kebebasan. Jadi kalau misalnya dia rebut, dia punya makanan, itu dia bisa bebas untuk makan makanan yang bervariasi, contohnya teman-teman. Dan terakhir untuk kesenangan. Oh, saya merebut bekal itu karena saya merasa senang. Teman saya bisa mengejar saya begitu, atau teman saya menangis dan saya lihat itu seru begitu Bapak Ibu. Jadi tinggal tergantung apa kira-kira kebutuhan dasar anak yang belum terpenuhi. Itu harus kita kuasai. Kemudian posisi kontrol guru. Apakah posisi kontrol kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Nah, saya dulu Bapak Ibu mungkin seperti ini. Saya sebagai penghukum, jadi guru menghukum murid, begitu Bapak Ibu. Ya, saya juga pernah di dalam posisi seperti ini, sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Jadi kata-kata yang kita gunakan bisa membuat anak-anak itu merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kita memposisikan diri kita sebagai teman atau sebagai pemantau dan sebagai manajer. Yang paling bagus adalah memposisikan diri kita sebagai manajer. Kenapa? Kita akan bahas itu. Kalau penghukum, seorang hukum menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan kalau penghukum, kata-katanya akan selalu seperti ini. Kata-katanya akan selalu seperti ini. Patuhi aturan saya, atau awas. Itu kalau kata-kata seorang penghukum. Atau kamu selalu saja salah. Atau selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Kalau kata-kata penghukum akan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi dia akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah, atau merasa rendah diri. Contoh kata-kata yang sering dipakai oleh pembuat rasa bersalah adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau, berapa kali bapak harus memberitahukan kamu ya. Jadi seakan-akan kita membuat identitas anak ini menjadi anak yang gagal gitu. Anak yang rendah diri, anak yang tidak nyaman dan bersalah. Kalau teman, posisi teman itu posisi teman ini bisa negatif, bisa positif. Kalau positifnya akan terjalin hubungan yang baik antara guru dan murid. Tapi kalau hal negatifnya itu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid merasa dikecewakan dan dia tidak mau lagi untuk
berusaha. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Kalau teman, biasanya kata-katanya seperti ini. Ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Itu kalau dalam posisi teman. Kalau pemantau, pemantau juga ini agak bagus Bapak Ibu, bagus untuk kita terapkan. Jadi kalau pemantau dia hanya mengawasi, kemudian kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, kalau posisi pemantau dia selalu fokus pada aturan, pada tata tertib atau konsekuensi. Dia selalu menanyakan tentang aturannya atau tentang konsekuensinya. Kalau seorang pemantau, yang dia katakan adalah seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Begitu. Dia selalu balik lagi ke peraturan sekolah atau ke tata tertib sekolah. Nah, yang manajer yang seharusnya kita posisikan diri kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid atau mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung agar murid dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seperti tadi, kalau kita ingin melakukan restitusi, kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi kita mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia perbuat. Kemudian kita juga menuntun dia supaya dia dapat menemukan solusi, jalan keluar dari permasalahannya dia. Nah, kalau sebagai manajer selalu dia akan hubungkan dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Apa yang kita yakini? Kembali lagi ke keyakinan kelas yang tadi. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Atau jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jadi kita hanya sebagai fasilitator untuk menanyakan anak-anak sehingga mereka dapat berpikir, oh saya harus seperti ini ternyata. Oh jalan keluarnya seperti ini. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer, Bapak Ibu. Kemudian segitiga restitusi. Ini yang saya tanyakan tadi, restitusi. Saya juga baru ini kali mendengar kata restitusi. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan di PMM, kalau ada rencana tindak lanjut atau memilih topik PMM, ada ini, hukuman versus penghargaan versus restitusi, toh Bapak Ibu. Ada DP pilihan topik itu. Ada juga pembelajaran berdiferensiasi kalau orang pilih topik di PMM. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi restitusi ini menggantikan yang namanya hukuman dan penghargaan. Jadi lebih baik kita jangan memberi hukuman, jangan memberi penghargaan, tapi kita berikan yang namanya ini, restitusi. Bagaimana caranya melakukan restitusi? Ada 3 langkah. Pertama, kita harus menstabilkan identitas. Yang kedua, kita harus memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir, kita menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Kan begini Bapak Ibu, kalau anak-anak berbuat kesalahan, mereka itu ada di posisi identitas yang gagal. Sehingga kita harus menstabilkan identitas mereka. Jadi mengubah identitas anak-anak yang gagal ini menjadi anak-anak yang sukses, orang-orang yang sukses. Bagaimana caranya? Ada berbagai pernyataan yang bisa kita katakan kepada anak-anak. Contohnya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, Nak. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi,
Dengan kata-kata seperti ini, kita tidak menyalahkan murid. Oh, ngana kok begini. Tidak seperti itu. Jadi dengan kata-kata seperti ini, karena murid sudah mengalami identitas yang gagal karena dia melakukan kesalahan, dia bisa menjadi orang yang sukses dengan kata-kata yang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kita tidak menyalahkan murid, tetapi kita juga tidak mengiyakan kesalahannya dia, tetapi kita memberikan sesuatu pernyataan yang dapat menguatkan murid ini. Sehingga dia, kalau saya taruh kira Bapak, saya perhatikan, kalau misalnya murid melakukan kesalahan tuh Bapak Ibu, kemudian kita katakan, oh kamu begini, dia pasti akan banyak alasannya Bapak Ibu. Oh, bukan kita sayang salah Bu, dia kok yang begini. Pasti akan dia melempar kesalahan kepada orang lain, karena perkataan kita pertama adalah menuduh dia. Oh, ngana kok begini, ngana kok yang bikin begini. Jadi pasti yang dia katakan selanjutnya adalah, oh nyanda Bu, kita kok cuma begini, dia kok yang begini, dia banyak alasan. Tapi kalau kita sudah mengatakan hal ini, dia sudah tidak akan seperti itu lagi Bapak Ibu. Kalau kita bilang, oh bersalah itu tidak apa-apa nak, tapi kita harus memperbaiki ini. Jadi dia tidak akan mencari kesalahan dan melempar kesalahan kepada orang lain. Dia langsung sadar dan ingin memperbaiki diri. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan alasannya, kenapa kamu melakukan hal itu. Jadi kalau sikapnya bertentangan dengan aturan, sebetulnya ada tujuan, sehingga kita harus memahami alasannya. Alasan kenapa dia melakukan hal itu. Mungkin saja kebutuhan dasar yang tadi itu tidak terpenuhi. Contohnya yang tadi, mungkin saja dia lapar, atau mungkin saja dia butuh kasih sayang, mungkin saja dia butuh kesenangan, butuh apa tadi Bapak Ibu, saya lupa. Ini butuh kebebasan dan penguasaan. Kalau validasi tindakan yang salah, kita bisa mengatakan hal yang begini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Atau kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Atau kamu pasti bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang berharga buat kamu. Yang kata ketiga ini seringkali kita bisa berikan kepada orang yang misalnya contoh berkelahi karena dia melindungi bukunya atau apa begitu. Kita bisa mengatakan hal ini. Jadi kita tanyakan alasannya kenapa anak ini melakukan pelanggaran itu. Dan yang terakhir, ketika kita sudah melakukan langkah pertama, kita sudah menstabilkan identitas. Kemudian kita sudah melakukan langkah yang kedua, kita sudah memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Balik lagi di keyakinan tadi. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Contohnya, anak yang berkelahi, apa yang kita percaya dalam satu kelas? Oh, kita harus saling menghormati, Bu. Gitu. Baru apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Baru apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Oh, kelas yang ideal, kelas yang aman, yang tentram. Kemudian, kamu itu mau jadi orang yang seperti apa? Oh, saya sebenarnya Bu ingin menjadi seorang yang menghormati orang lain. Jadi kita bisa mengarahkan pemikiran-pemikiran anak-anak ke keyakinan tadi, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, kita tanyakan solusinya. Kamu kan sudah melakukan ini. Jadi solusinya apa? Sehingga dia bisa memikirkan solusi bukan karena inisiatif dari guru, tetapi inisiatif dari dianya sendiri. Begitu. Jadi akhirnya dia bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Jadi ini ada contoh restitusinya Bapak Ibu. Ini sebagai contoh, cuma contoh Bapak Ibu nih.
Jadi kasusnya dia kata datang terlambat ke sekolah. Agak lambat. Kalau datang terlambat, salah atau tidak? Salah. Salah. Nah, kalau misalnya itu pasti orang juga pernah datang terlambat kan? Jadi bukan cuma saya yang pernah datang terlambat. Mungkin ada teman-teman lain juga yang pernah datang terlambat. Tapi saya tahu tetap. Ya, jadi kita mulai dari menstabilkan identitas. Iya, salah. Jadi karena ada datang terlambat, terus saya tahu kalau ini salah. Tidak apa-apa, nanti kita fokus untuk memperbaiki kesalahan. Saya pasti punya alasan kenapa. Ya, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasan dibalik perilaku anak tersebut. Bangunlah. Saya bangunlah tadi tidak dibangunkan oleh orang tua atau tidak. Jadi saya alasannya karena bangun terlambat tadi. Nah, jadi kita akan membahas solusinya, Pak. Jadi saya masih ingat enggak terlalunya, saya masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita pernah buat. Masih ingat. Ya, kesepakatan kelas salah satunya apa? Harus disiplin. Berarti tidak boleh datang terlambat. Tapi saya percaya kalau saya harus disiplin. Saya ingin melakukan disiplin. Saya ingin menjadi orang yang disiplin atau tidak? Ingin menjadi orang yang disiplin. Nah, kalau ingin menjadi disiplin dan supaya tidak terlambat, solusinya atau jalan keluarnya harus seperti apa? Berarti berikut apa yang harus kita lakukan supaya bisa disiplin dan tidak terlambat? Memakai alarm. Berarti alarmnya harus jam berapa kira-kira? Ya, boleh jam 6. Kemudian kalau di rumah ada enggak yang bisa mengingatkan saya supaya bangun cepat? Siapa yang bisa? Mama. Selain mama ada lagi? Ya, jadi saya yang melakukan pertama harus mengingatkan alarm. Kemudian meminta siapa? Mama untuk membangunkan supaya tidak terlambat. Dan saya harap apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa saya lakukan besok dan seterusnya supaya tidak terlambat lagi. Boleh? Oke, terima kasih. Silakan kembali ke kelas saya. Nah, selamat siang Cirey. Ya, mungkin mau tanya, Cirey tahu tidak kalau Cirey yang dipanggil di sini? Tapi ini mau bilang bahwa kalau membuat perbuatan kesalahan itu ada hal yang biasa. Semua orang pasti juga membuat kesalahan. Kemudian yang membuang sampah sembarangan pasti bukan cuma kirain saja, pasti ada beberapa anak juga yang memang membuang sampah sembarangan. Itu tidak apa-apa, tapi kita tetap harus cari solusinya, jalan keluarnya harus seperti apa. Nah, kirain membuang sampah sembarangan pasti ada alasannya, toh? Pasti ada alasan. Kira-kira alasannya kenapa? Karena malas mencari tempat sampah. Kenapa jauh tempat sampahnya? Jauh. Jadi karena ini adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang salah. Kira masih ingat nggak waktu kita membuat kesepakatan kelas? Kita kan pernah membuat kesepakatan kelas ada yang baru. Kira masih ingat kesepakatan kelas kita itu harus sama. Jadi tentunya kita untuk mewujudkan budaya positif itu pasti membutuhkan waktu dan tidak instan, tidak
semudah kita membalik telapak tangan, tapi itu membutuhkan proses dan membutuhkan waktu. Tinggal bagaimana kita untuk konsisten untuk melakukan budaya-budaya positif yang sudah kita bahas tadi. Melakukan disiplin positif, melakukan keyakinan kelas, kita memahami kebutuhan anak, kita memahami motivasi anak, kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai manajer, dan kita bisa melakukan proses restitusi. Kemudian hal ini butuh keterlibatan dari semua warga sekolah. Jadi kalau saya sendiri tidak akan bisa Bapak Ibu untuk memajukan sekolah sendiri. Tentunya butuh kolaborasi, butuh kerjasama dari Bapak Ibu guru-guru yang ada di sekolah ini. Oke, baik Bapak Ibu, demikianlah seminar saya terkait dengan budaya positif. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru-guru yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti pembagian materi ini. Saya harap materi ini dapat bermanfaat untuk kita sekalian.